guys, welcome back. Oke, my name is Rizal Oktober Sutonga dengan NPM 223515516126. Program studi Administrasi Publik dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya sini akan memaparkan materi dan menjelaskan apa itu kekuasaan dan tugas wewenang lembaga negara. Lembaga negara itu adalah organisasi yang dimana lembaga negara terdiri untuk dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, yang dimana tujuannya untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terdiri dalam beberapa macam dan mempunyai tugas umum antara lain. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di PPT di atas, menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang kedua, menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Yang ketiga, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Yang keempat, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan maupun nepotisme. Baik, untuk slide kedua, negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki pemerintahan di mana pemerintahannya itu untuk bertindak demi kepentingan suatu rakyat untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang 1045 alinea keempat. Untuk dapat bertindak sebaik-baiknya guna untuk mencapai tujuan masyarakat, pemerintah ini mempunyai wewenang, di mana wewenang itu dibagikan kepada lembaga negara agar tiap sektor tujuan negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian lembaga negara ini dan wewenangnya, maka terdapatlah suatu pembagian yang dimana kita tahu semua lembaga negara ada, ya, pertama itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Legislatif ialah membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, yang yudikatif mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan pengadilan kepada rakyat. Oke, untuk slide ketiga ini kita bisa lihat gambar di atas, lembaga tinggi negara. Jadi eksekutif itu ialah presiden, wakil presiden. Legislatif ialah MPR, DPR, dan DPD. Yudikatif MA dan MK. Lembaga tambahannya BPK yang disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Kelima, ya, ini kita masuk ke pembahasannya, yaitu presiden, wakil presiden. Presiden adalah negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yang dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan juga. Jadi sebagai kepala negara, menurut Undang-Undang 1045, presiden juga mempunyai wewenangnya, yaitu sebagai berikut: membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sebelum presiden membuat keputusan atau membuat perjanjian, dia harus minta izin dulu ke DPR. Yang kedua, mengangkut duta dan konsul. Duta itu ialah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat, contohnya kayak kita Arab Saudi, kedutaan besar Arab Saudi, kedutaan besar Indonesia untuk Arab Saudi. Nah, yang dimana tuh bertugasnya di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul bertugas di kedutaan besar yang dalam lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. Yang keempat, menerima duta dari negara lain. Yang kelima, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia, negara asing yang telah biasa melakukan nama baik Indonesia. Jadi yang sekarang tadi ini nih, di hari 10 November ini, presiden baru saja memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan bagi siapa tuh, lupa saya. Oke, itulah pokoknya yang berita sekarang viral. Baik, yang untuk ada lagi, yaitu memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya
sebaik-baiknya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang paling penting ini kita tahu semua nih, yaitu memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi memberikan gerasi dan rehabilitasi tidak segampang dengan tangan, yaitu dia harus memperhatikan dulu pertimbangan dari MA, yaitu Mahkamah Agung. Gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan yang seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya, atau disebut dibilang namanya udah jelek gitu, udah terkenal jelek padahal dia tidak berbuat apa-apa gitu, kayak seuzon lah istilahnya zaman kita bilang. Yang keempat itu memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi gerasi dan rehab itu dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi itu dipertimbangkan oleh DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. Oke, baik, slide ke-7 itu. MPR adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat. MPR juga mempunyai tugas dan wewenangnya, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Adapun tugas dan wewenang anggota MPR antara lain itu mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memilih dan dipilih. Oke, untuk DPR, tugas dan wewenangnya itulah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan pemerintah pengganti perundang-undangan. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan di bidang tertentu untuk mengikut sertakan dalam pembahasannya. Yang keempat, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang kelima, menetapkan APBN bersama Presiden dan pertimbangan DPD. Yang keenam, melaksanakan pengawasan terhadap jalannya undang-undang, anggaran pendapatan dan pendapatan belanja negara serta kebijakan pemerintah. Untuk slide ke-9, yaitu DPR juga mempunyai hak. Kita tahu semua itu hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR, yang dimana DPR ini meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah atau undang-undangnya lah, jalan-jalannya pemerintah. Hak angket itu ialah hak DPR, yang dimana untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Jadi kalau misalkan program kerja pemerintah ini diduga dan salah jalan, salah prospek kerjanya dan salah, jadi dia melakukan penyelidikan menurut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, yaitu menyatakan pendapat. DPR juga dia punya pendapat, itu sebagai lembaga untuk menyatakan sebuah pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. 10 yaitu slide 10 itu DPRD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD juga sama dengan MPR dan DPR, dia itu mempunyai tugas dan kewenangan. Yang pertama, DPR dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonominya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi semuanya semua mencakup daerah itu, dari provinsi, kota, segala pelosok lah. DPD juga mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR dan MPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR, dan pembahasan itu dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang itu dengan pemerintahan.
Yang ketiga, DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan agama. DPR juga bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Jadi dia juga bisa nih, dia dapat pengawasan undang-undang kayak DPR, bisa dia sama dia. Oke, DPD juga mempunyai hak itu teman-teman, yaitu mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahas rancangan undang-undang itu. Jadi dia bisa mengajukan dan juga bisa ikut campur gitu, membahas suatu rancangan undang-undang. Saat ke-12 yaitu Mahkamah Agung, di mana kita semua Mahkamah Agung itu suatu pengadilan. Mahkamah Agung adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, yang dimana temannya itu atau kita tahu dengan Mahkamah Konstitusi. Tugas MA dan wewenang MA yaitu menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1945 sampai 30 Desember tahun 1995, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan: yang pertama, permohonan kasasi; kedua, sengketa tentang kewenangan mengadili; ketiga, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; yang keempat, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi; yang kelima, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Oke, MA juga mempunyai fungsi. Yang pertama ialah fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, nasihat, administratif, dan lain-lainnya. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan MK juga mempunyai kewenangan, yaitu ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final, atau udah pas lah itu sidangnya, pas selesai gitu. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi nanti nih kita nih udah mau pemilu nih ya kan, nanti nih pasti ada Mahkamah Konstitusi itu ikut memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kayak tahun kemarin tuh marak-maraknya. Oke, ini kewajiban MK. MK juga punya kewajiban teman-teman, yaitu pertama, melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya. Yang kedua, perbuatan tercela atau yang kita sebut lagi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir yaitu ialah BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK memiliki kebebasan, kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaannya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan ini mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang. Yang kedua, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Pemeriksa dapat, yang pertama, meminta dokumen wajib yang disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barangnya ataupun dokumen lainnya dalam penguasaan yang menjadi objek pemeriksaan BPK ini. Yang ketiga, meminta keterangan kepada seseorang. Yang keempat, memotret, merekam, atau mengambil sampel alat bantu pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dokumen, dan pengelolaan keuangan negara. Oke, jadi
teman-teman, saya membuat kesimpulan dan sarannya. Pertama itu kesimpulannya, di negara Indonesia ini memiliki 7 lembaga tinggi negara dalam melaksanakan pemerintahan Indonesia. Dari pertama, lembaga legislatif itu yang pertama ada MPR, DPR, dan DPD. Eksekutif, presiden, wakil presiden, yudikatif, MA, dan MK. Dan yang terakhir BPK. Yang kedua, masing-masing lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan masing-masing teman-teman dalam menjalankan pemerintahan, di mana lembaga negara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sama dia gitu. Tadi saya bilang kan ada yang DPD bisa mengikuti undang-undang, rancangan undang-undang, DPR juga ikut bisa gabung dalam undang-undang, membuat gitu dan mengesahkan. Sarannya saya harapkan agar setiap anggota lembaga negara merupakan orang yang betul-betul mampu dalam menjalankan tugasnya, terutama lembaga negara legislatif, agar tercapai tujuan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, sekian video saya tentang tugas wewenang lembaga negara. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.